Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, ataupun malam, kapanpun dan dimanapun teman-teman semua mendengarkan video ataupun menonton video pembelajaran dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, yang akan membahas tentang struktur dan fungsi flagela dan silia. Sebelumnya, semoga dalam masa pandemi yang melanda negara kita saat ini, kita semua diberikan kelancaran dan senantiasa sehat selalu. Oke, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alit Arianti Syamsuddin, Dina Nailatus Saadah, Duma Nurhayati, Neng Nuryani, dan Ziyad Muhammad Sultan Elbarki. Mungkin langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu flagela. Sebelumnya, apa itu flagela? Nah, flagela adalah buluh cambuk atau filamen protein uliran dengan panjang dan diameter yang sama. Flagela umumnya beberapa kali ukuran selnya 15-20 mikrometer. Diameternya sangat pendek, berkisar antara 12-30 mikrometer. Pergerakannya bebas dan gerakannya bergelombang dan lambat. Nah, ditemukan pada kelas flagela sel Choanocytes dan spons, spermatozoa dan metazoa, dan alga dan sel gamet. Untuk ciliata adalah organel sel yang berfungsi sebagai alat bantu pergerakan yang menonjol dari seluruh permukaan. Nah, silia ini banyak ditemukan pada protozoa, kelas ciliata, epitel metazoa, dan kelas lainnya. Oke, nah berikutnya ada fungsi flagela dan ciliata. Apa sih fungsi flagela dan ciliata itu? Nah, fungsi yang pertama yaitu untuk menggerakkan cairan di atas permukaan jaringan. Nah, lalu yang kedua, pergerakan silia dan flagela itu membantu pergerakan sel atau organisme tersebut. Nah, yang selanjutnya, pergerakan silia menimbulkan aliran makanan pada hewan akuatik tingkat rendah. Nah, yang selanjutnya ada dalam respirasi, pergerakan silia membantu menghilangkan partikel padat. Nah, yang terakhir, telur amfibia dan mamalia didorong keluar dari oviduk dengan bantuan vibrasi silia. Jadi dari sini kita dapat ketahui ya teman-teman bahwa flagela dan silia merupakan alat penggerak atau alat bantu gerak dari sebuah sel atau organisme. Struktur flagela dan ciliata. Secara morfologi dan fisiologi, dari silia dan flagela memiliki struktur yang sama. Keduanya dapat dibedakan berdasarkan jumlahnya, ukurannya, dan fungsinya. Struktur kimiawi silia dan flagela disusun oleh 70 sampai dengan 80% protein, 13 sampai 23% lemak, 1 sampai 6% karbohidrat, dan 0,2 sampai 0,4% nukleotida. Flagela menurut letak dan jumlah yang terdapat pada bakteri merupakan salah satu ciri yang dapat digunakan dalam pergolongan bakteri. Nah, ada beberapa penggolongan bakteri karena letak dan jumlah flagelanya. Yang pertama yaitu atrik atau bakteri yang tidak mempunyai flagela. Lalu yang kedua ada monotrik, bakteri yang mempunyai satu flagela pada satu ujungnya saja. Lalu yang selanjutnya ada lofotrik, yaitu bakteri yang mempunyai flagela 2 atau lebih pada satu ujungnya. Nah, yang selanjutnya ada amfitrik, yaitu bakteri yang mempunyai flagela lebih pada kedua ujungnya. Jadi ada di ujung, misalkan kanan dan kiri, berarti ada di kanan dan ada yang di kiri. Lalu yang terakhir ada peritrik, yaitu bakteri yang mempunyai flagela yang merata terdapat di seluruh tubuhnya. Cilia dan flagela berbentuk silinder yang muncul pada permukaan sel yang dibungkus oleh membran dengan ketebalan 95 yang berhubungan langsung dengan sitoplasma. Nah, untuk basal body atau granula yaitu suatu sentriol yang merupakan basal dari cilia dan flagela. Terus lalu ada kedua organel tersusun dari 11 fibril, yaitu 9 bagian pinggir dengan ukuran lebih tebal dan 2 pada bagian tengah dengan ukuran yang lebih kecil dan terdiri dari mikrotubul. Nah, sedangkan mikrotubul ini merupakan rangka dari cilia dan flagela. Oke, mungkin untuk materi selanjutnya akan langsung disampaikan oleh
Kak Neng. Kepadanya saya persilakan. Berikutnya adalah perbedaan antara flagela dengan ciliata. Yang pertama, ciliata memiliki jumlah yang banyak, sedangkan flagela memiliki jumlah sedikit. Yang kedua, antara ciliata dan flagela merupakan organel lokomateri, dengan ciliata yang berada pada paramecium memiliki panjang 10 mikrometer berbentuk seperti rambut pendek. Sedangkan flagela berada pada euglena yang memiliki bentuk seperti cambuk panjang dengan panjang 150 mikrometer. Perbedaan yang ketiga, ciliata terjadi di seluruh permukaan sel, sedangkan flagela terjadi pada salah satu ujung sel saja. Yang keempat, berdenyutnya ciliata yaitu bekerja sama, sedangkan flagela berdenyutnya bebas atau sendiri. Selanjutnya, gerakan ciliata menyerupai sapuan dada perenang atau disebut juga stroke penduler, sedangkan gerakan flagela seperti gerakan pada dayung atau bergelombang. Untuk ciliata terdapat dalam organisme multiseluler dan membantu dalam menggerakkan cairan melewati sebuah sel bergerak. Sedangkan flagela ditemukan terutama pada gamet. Selanjutnya, perbedaan antara ciliata dan flagela yaitu ciliata menggunakan kinesin yang memiliki aktivitas ATP yang menghasilkan energi untuk melakukan gerakan. Sedangkan pada flagela didukung oleh kekuatan motif proton dengan membran plasma. Gerakan pada flagela dan ciliata. Cilia bergerak maju mundur dengan kibasan yang saling bergantian. Sementara flagela gerakannya berombak-ombak yang mirip dengan ular yang menggerakkan sel dalam arah yang sama. Mereka melekat pada struktur yang dikenal sebagai bahan basal, yang pada gilirannya berlabuh ke sisi sitoplasma dari membran plasma. Pergerakan yang terjadi pada cilia dan flagela diakibatkan oleh adanya dinein aksonema yang terdiri dari mikrotubulus dan protein yang terkait dengan protein sebagai berikut, di mana 9 mikrotubulus doublet yang tersusun dalam sebuah cincin mengelilingi sepasang mikrotubulus 9 plus 2 dikelilingi sepasang mikrotubulus. Oke, terima kasih kepada Kak Neng yang telah menyampaikan materinya. Nah, gak kerasa ya teman-teman, ternyata pemaparan materi dari kelompok kami yaitu kelompok 5 tentang struktur dari ciliata dan flagela sudah selesai nih. Nah, gimana nih kira-kira apakah bisa dipahami atau enggak nih teman-teman? Ya, kurang lebihnya kalau misalkan ada kesalahan ataupun kekurangan dari penyampaian materi yang disampaikan oleh kelompok kami semua memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu aja. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.